Sapa Indonesia Malam, Saudara. Peretas Bjorka kembali berulah. Setelah muncul dengan dugaan bocoran data My Pertamina, Bjorka kembali menjual dan membocorkan data yang diduga pengguna aplikasi Peduli Lindungi. Kita lihat. Data Peduli Lindungi yang diduga dibocorkan Bjorka diantaranya ada pengguna dan alamat email, nomor KTP, nomor ponsel, jenis perangkat yang digunakan, tanggal lahir, hingga status COVID pengguna, misalnya positif atau justru negatif. Untuk membuktikan klaim kebocoran datanya, Bjorka bahkan memberikan contoh atau sampel data, diantaranya milik Menkominfo, Johnny G. Plate, dan juga Luhut Binsar Panjaitan. Tidak hanya itu, data Peduli Lindungi juga milik selebritas Deddy Corbuzier juga ikut dibocorkan. Dugaan kebocoran data pribadi jadi hal yang sangat ironi, khususnya setelah Undang-Undang Data Pribadi disahkan. Bahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2023, Badan Siber dan Sandi Negara ini dapat kenaikan anggaran mencapai 624,3 miliar rupiah atau naik sekitar 70 miliar rupiah dari tahun ini. Undang-Undang Data Pribadi diketahui menyerahkan persoalan keamanan siber di dalam negeri jadi tanggung jawab dari BSSN. Bagaimana agar data-data pribadi yang sangat sensitif bisa maksimal pengamanannya? Seperti jalan terbaik agar tidak ada lagi celah peretasan data pribadi. Kita simak informasi lebih lengkap satu ini. Peretas Bjorka mengklaim kembali membocorkan data warga Indonesia. Bjorka diduga meretas data pengguna aplikasi Peduli Lindungi di forum peretas dan totalnya ini ada 3,2 miliar lebih data yang dijual seharga 1,5 miliar rupiah dalam bentuk Bitcoin. Untuk membuktikan klaimnya, Bjorka menyertakan sampel data, diantaranya milik Menkominfo Johnny G. Plate, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, termasuk data selebritas Deddy Corbuzier. Kasus kebocoran data diduga milik Peduli Lindungi kini dalam investigasi BSSN. Kenapa praktik kebocoran dan penjualan data pribadi tetap terjadi meski Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan? Telah bergabung bersama kami pakar digital forensik Ruby Alamsyah dan bergabung juga anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono. Selamat malam Pak Ruby, selamat malam Pak Dev. Selamat malam, gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Saya ke Pak Ruby dulu ya Pak Dev. Pak Ruby, bagaimana melihat fenomena kebocoran data yang lagi-lagi kejadian dan lagi-lagi Bjorka? Baik, pertama adalah sebenarnya kalau dari pengamatan kami sejak data leak terjadi di Indonesia mulai 2019, kita sebenarnya sudah bisa melihat pola para penjual data kebocoran. Dari bocoran e-commerce besar kita, instansi pemerintah dan lain-lain. Seluruh data itu mudah diverifikasi karena sampel data yang diberikan para pelaku itu sangat banyak dan banyak pihak bisa melakukan verifikasi dengan mudah. Nah, berbeda dengan data yang dijual Bjorka selama ini. Kalau akhirnya setelah saya perhatikan, kok dia selalu sampelnya tidak terlalu banyak, hanya public figure tertentu. Yang mana bisa aja data itu dari manapun. Nah, ini opini-opini gitu ya, asumsi-asumsi. Nah, tetapi data Bjorka selama ini yang kalau saya perhatikan dia jual itu tidak pernah ada di tempat lain, tidak pernah ada yang mengekspos. Salah satu ciri khas data bocor, datanya awal dijual dengan cukup mahal, beberapa bulan kemudian harganya akan turun dijual oleh pihak ketiga dan seterusnya sampai data itu disediakan secara gratis. Itu yang sudah kita lihat. Tetapi data Bjorka ini tidak pernah muncul. Nah, jadi kita tadinya sampai kemarin kami masih curiga data Bjorka ini benar atau tidak. Tetapi dengan mitigasi yang telah dilakukan oleh pihak tertentu di Indonesia, termasuk mungkin BSSN, Kominfo, dan pihak terkait Telkom, sayangnya langkah mitigasi yang mereka lakukan itu saat ini sangat-sangat salah menurut saya, yaitu hanya melakukan takedown atau pemblokiran situs Bridge Forum yang sebelumnya, yang awal, yaitu bridge.to. Sayangnya hal itu dilakukan dengan gegabah dan menurut saya kurang tepat. Kenapa kurang tepat?
karena situs itu mudah direplikasi menggunakan domain lain, IP lain, dan itu benar terjadi. Dan sekarang orang tetap bisa buka pakai domain lainnya. Mohon maaf saya tidak bisa bilang, tetapi intinya adalah malah terkesan dengan mitigasi yang salah ini mengesankan bahwa para pihak itu memang membenarkan data yang dibocorkan Bjorka itu adalah benar adanya. Itu yang saya dapat. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Keaslian dari data yang dibocorkan Bjorka, karena ketika Bjorka pertama kali membocorkan data, kita ingat saat itu cukup ramai informasinya, tapi kemudian sejumlah pakar itu menyebutkan bahwa data Bjorka sekian juta yang kemudian dibocorkan itu adalah data yang copy paste, sebetulnya nggak sebanyak itu datanya. Kalau dari yang Anda lihat nih Pak Ruby, ini sebagai pakar digital forensik, seberapa akurat data yang dibocorkan Bjorka? Perlu nggak sih kita ini resah seperti apa yang sekarang terjadi? Jangan-jangan data saya udah bocor dan bisa diperjualbelikan semudah itu. Baik, kalau data-data yang dibocorkan dan dinarasikan oleh Bjorka sendiri, dari narasinya terkesannya heboh, terkesannya data-data yang sangat penting dan jumlahnya masif. Tetapi sampai saat ini hal tersebut tidak bisa dikonfirmasi, tidak bisa diverifikasi, tidak bisa disimpulkan kepastian keakuratan datanya. Tetapi yang perlu kita tahu, data-data yang dibocorkan oleh pihak lain selain Bjorka selama ini sudah sangat banyak dan sangat besar. Yang paling besar dan paling banyak data pribadinya adalah kebocoran data BPJS Kesehatan tahun lalu. Nah, itu yang paling banyak. Itu konkret dan itu bisa dibuktikan dan bisa diverifikasi oleh banyak pihak. Itu sangat lengkap. Itu yang paling, kalau dari pengamatan kami dari 2019 sampai 2022, yang paling besar dan paling akurat datanya adalah BPJS Kesehatan. Sedangkan kalau yang Bjorka sampai semalam itu kita masih meragukan datanya kebenarannya. Tetapi saat dilakukan mitigasi oleh pihak tertentu di Indonesia tadi dengan memblokir situs Bridge Forum, itu mengesankan bahwa mereka khawatir dengan Bjorka, dengan data Bjorka. Jadi ini kita hanya berasumsi dengan cara teknik atau strategi take down website saja oleh pemerintah Indonesia. Itu yang mengesankan bagi kita bahwa berarti kemungkinan besar benar dong gitu ya. Nah, itu adalah menurut saya adalah salah yang sangat-sangat salah dilakukan oleh pemerintah. Karena apa? Pemblokiran sebuah website, sebuah IP, sebuah domain name itu hanya sementara hitungan jam, hitungan menit aja mereka bisa melakukan cloning websitenya, pemindahkan domain IP dan servernya, sehingga strategi yang dilakukan oleh pihak tertentu tersebut sangat-sangat salah dan tidak efektif menurut saya. Saya ke Pak Dev. Pak Dev, BSSN ini kan sudah dapat kewenangan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Apa yang masih kurang dari undang-undang tersebut? Kenapa bocornya masih aja terjadi? Kalau tahun lalu masih belum disahkan, oke lah. Sekarang udah disahkan, tapi kenapa masih bocor juga? Ya jadi gini, pertama data itu kan bukan data yang baru dicuri atau data yang baru dihack, ya. Itu data-data yang sudah lama beredar, dan itu adalah hasil perdagangan antara sesama hackers. Lalu kedua, angkanya saja sangat fantastis, 3,2 miliar data. Nah, 3,2 miliar data, sementara penduduk Indonesia itu hanya 270 juta lah. Nah, itu juga angkanya juga sudah nggak nyambung. Nah, lalu itu pertama. Kedua, seberapa sensitifnya kah data-data ini? Akan tapi bila manapun data-data itu tidak sensitif, ini menunjukkan bahwa kebocoran-kebocoran yang lalu itu masih ada. Jadi pemerintah di sini, BSSN, Kominfo ataupun juga kepolisian harus terus mengupgrade kapasitasnya, mengupgrade kapabilitasnya untuk melakukan perlindungan, meningkatkan firewall-nya, terus juga merevise data-data yang dimiliki, dan juga memperkuat infrastruktur yang ada. Nah, salah satu permasalahan yang selalu disampaikan itu adalah jumlah besaran anggaran yang diinvestasikan oleh pemerintah untuk melakukan perlindungan data itu sendiri.
Nah, itu memang itu permasalahan klasik lah. Di semua instansi selalu berkata bahwa mereka terbentur masalah itu. Tapi bukan berarti itu menjadi kendala yang tidak bisa diselesaikan. Karena kan bisa misalnya ada sumber-sumber pendanaan lain yang ada dari pemerintah atau juga bisa kerjasama, hibah dari apa namanya negara asing yang memiliki Oke. kepentingan juga. Nah, ini semua itu bisa dikerjasamakan. Yang penting ada kreativitas dan juga ada political will dari instansi-instansi terkait, ya. Dan juga ketegasan dari pemerintah menunjuk siapa lead-nya, apakah Kominfo atau apakah BSSN yang bertanggung jawab sepenuhnya. Oke. Pak Dev, bagaimana DPR mengevaluasi kebocoran data pribadi, termasuk ke BSSN dan juga Satgas Perlindungan Data Pribadi? Ini kan juga sudah dibentuk oleh pemerintah. Evaluasinya seperti apa? Kenapa bocor lagi, bocor lagi? Ya, jadi gini, kita kalau di DPR kita sudah membuat panjanya sudah berjalan dan kita juga sudah terus keliling baik mengundang instansi terkait ataupun kita mendatangi instansi tersebut melihat bagaimana penyimpanan data, melihat bagaimana infrastrukturnya, lalu juga rekrutmen aktifnya terhadap potential hackers gitu ya. Kenapa? Karena tidak bisa berpikir dengan gaya lama bahwa harus dikerjakan oleh apa namanya ASN ataupun juga pihak-pihak tertentu. Ini harus bisa mengundang dari semua pihak, banyak bahkan kita bisa harus menggandeng para hacker-hacker tersebut menjadi bagian daripada perlawanan akan penyerangan-penyerangan yang ada. Oke, Pak Dev, kalau tadi kan Anda sempat singgung lagi-lagi alasannya biasanya karena kekurangan anggaran, tapi kan tahun depan anggarannya itu naik jadi sekitar 70 miliar. Koreksi saya kalau salah ya, Pak. Artinya boleh dong kalau kita masyarakat menuntut perlindungan data pribadi kita harusnya jauh lebih aman, kan anggarannya sudah dinaikkan. Ya, itu kan baru tahun depan pertama. Kedua 70 miliar, maka kalau ditukar ke dolar dengan rate sekarang ini kan cuma nggak nyampe 5 juta dolar. Oke. 5 juta dolar itu kan kalau mau beli hardware aja cuma dapat berapa? Kita baru di sistem. Terus belum lagi kalau kita mau meningkatkan kemampuan personel kita, melakukan pelatihan di luar negeri. Nah, jadi ya angka yang besar itu sangat fantastis kalau bisa digunakan yang lain, akan tapi masih jauh kurang kalau untuk meningkatkan kemampuan sehingga secara optimal. Maka itu yang tadi saya katakan, nggak bisa sepenuhnya itu diserahkan kepada APBN. Harus ada kerjasama dengan pihak swasta dan memang dan program-program itu ada baik dengan misalnya dengan Microsoft kah, dengan AWS Amazon Web Services, dengan Huawei, ataupun juga perusahaan-perusahaan tech giant lainnya yang bisa untuk meningkatkan kemampuan dan juga ada keluasan, apalagi dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, tapi undang-undang tersebut itu kan baru payung hukumnya. Ya. Perlu urunan hukumnya. Nah, urunan hukumnya itulah yang kita nantikan agar ada aturan-aturan jelas dari pemerintah untuk melakukan pengamanan tersebut secara teknis. Oke, Pak Ruby, kalau tadi Pak Dev juga sempat singgung, harusnya kita juga kerjasama dengan para hacker itu, kemudian nanti kita ajak kerjasama untuk menutup keran-keran yang masih ada di tengah masyarakat soal kebocoran data. Seberapa mungkin ini dilakukan? Baik. Kerap kali penegak hukum kita ataupun aparat instansi pemerintah itu meng-hire para pihak swasta yang mereka sebut hacker gitu ya. Sebenarnya hacker itu hanya julukan. Sebenarnya yang patut dilakukan peng-hirean adalah orang yang punya kapabilitas di bidang IT security, digital forensik, dan audit IT security. Karena apa? Apapun labelnya, apapun sebutannya itu kadang mohon maaf, kadang penegak hukum tuh salah menunjuk ataupun salah menilai seseorang bahwa dia seorang hacker yang kelas luar biasa dan lain-lain. Itu yang kerap kali kita lihat kesalahannya. Nah, jadi mindsetnya sebenarnya bukan memilih ataupun meng-hire hacker, tetapi memilih orang yang tepat. Baik itu dari lingkungan ASN atau dari lingkungan instansi pemerintah sendiri maupun pro-hire ke swasta. Nggak perlu juga nempel terus-menerus, bisa di-hire konsultan-konsultan yang mumpuni, yang memang memiliki jam terbang, pengalaman, dan pengetahuan yang sangat luar biasa. Oke. Pak Ruby, kalau kita ingat kan dulu ada tweet-tweet dari Bjorka yang juga sempat mention soal itu yang kurang lebih sama dengan apa yang Anda katakan. Taruhlah orang yang memang punya kapasitas dan juga kemampuan di tempatnya untuk memimpin. Itu kata Bjorka di beberapa tweetnya kalau kita ingat saat itu. Tapi kan kemudian yang jadi pertanyaan sekarang gini, ketika ini sudah berlangsung sekian lama, Bjorkanya nggak juga ketangkap, tapi dia berulah lagi, artinya kitanya yang kurang canggih atau Bjorka yang terlalu pintar?
kurang tepat melakukan investigasi dan melakukan analisisnya. Itu yang sangat kurang tepat dan itu ditunjukkan saat penangkapan Bjorka dan diumumkan oleh Pak Mahfud MD pembentukan Satgas Perlindungan Data Pribadi dan beberapa hari kemudian melakukan penangkapan seseorang yang disangka mereka adalah Bjorka akhirnya salah gitu. Dari statement-statement mereka itu yang bisa kita dengar dari press conference mereka sebelumnya itu terlihat kok bahwa mereka melakukan itu bukan dengan menggunakan tim yang proper ataupun informasi yang proper alias tidak ada yang memiliki kapabilitas ataupun pengalaman yang mumpuni sehingga seorang Bjorka saja tuh sangat sulit ditangkap. Padahal itu adalah sesuatu yang umum dan akhirnya menjelekkan nama baik Indonesia. Akhirnya menjelekkan nama baik Indonesia di luar, terkesan penegak hukum kita ataupun instansi pemerintah kita itu sangat tidak mampu untuk melakukan hal ini. Padahal di luar sana banyak pihak swasta yang capable untuk melakukan hal ini dan sangat disayangkan sekali. Resource yang digunakan, anggaran yang digunakan itu akhirnya terbukti tidak tepat. Berapapun anggaran yang diberikan menurut saya kalau penggunaannya tidak salah sasaran ya nggak akan optimal juga. Baik, ini pertanyaan terakhir untuk Pak Dev. Pak Dev, sebagai wakil rakyat di DPR, sebagai rakyat saya bertanya sama Anda. Sekarang data pribadi kan diduga bocor, mungkin saja data saya salah satunya. Perlu nggak sih saya takut Pak Dev? Jangankan data Anda, data presiden saja sudah bocor. Jadi akan tapi takut apa tidak, nah itu selalu menjadi pertanyaan banyak orang. Bahkan saya pun juga bertanya berkali-kali. Nah, Pak Mahfud MD pernah mengatakan bahwa data-data yang bocor itu kebanyakan adalah data-data yang sebenarnya bisa diperoleh di domain-domain lain, apakah di Wikipedia mana-mana gitu kan, seperti tanggal lahir, alamat dan lain-lain, dan juga mungkin nomor telepon dari WhatsApp group itu juga udah saya pribadi aja di WhatsApp group udah banyak sekali, jadi nomornya pasti udah sebar kemana-mana. Nah, setiap hari aja saya bisa mendapatkan berbagai macam WA nawarin macam-macam hal. Nah, sekarang ini yang lebih utama itu jangan sampai ada penipuan-penipuan, scamming, maka itu pemerintah dan juga seluruh instansi, khususnya perbankan ya, itu terus meningkatkan pengamanan berlapis, misalnya kayak OTP-nya itu 2 kali sehingga ketika kita mau login apa-apa itu harus ada berkali-kali pengamanan, dan juga dalam sistem-sistem lainnya harus ditingkatkan firewall, dan juga yang lebih utama lagi adalah terus meningkatkan kemampuan anak bangsa untuk menangkis segala macam serangan-serangan tersebut. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami pakar digital forensik Ruby Alamsyah. Terima kasih juga anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.